Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Aziza dengan NIM 20070161555 akan mempresentasikan tentang mini riset perkembangan anak dan remaja berkebutuhan khusus mengenai anak yang mengalami cerebral palsy. Baik, sebelumnya, apa itu cerebral palsy? Yang pertama kali memperkenalkan istilah cerebral palsy adalah Sir William Alser. Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu cerebral yang artinya salah satu bagian dari otak dan palsy yang artinya kelumpuhan. Jadi, cerebral palsy merupakan suatu gangguan perkembangan pada aspek psikomotorik yang diakibatkan oleh kerusakan pada bagian otak yang terjadi sebelum, selama, dan setelah proses kelahiran anak. Selanjutnya ada penyebab cerebral palsy. Cerebral palsy dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik secara genetik maupun non-genetik, di antaranya ketika pada masa prenatal, perinatal, maupun postnatal. Yang pertama ada fase prenatal atau sebelum lahir. Penyebabnya ada infeksi atau penyakit yang dialami oleh ibu ketika mengandung, kemudian gangguan atau kelainan kandungan, kemudian disebabkan oleh radiasi, dan terakhir trauma atau kecelakaan yang dialami oleh ibu. Yang kedua ada fase perinatal atau saat kelahiran. Penyebabnya ada kekurangan oksigen pada bayi saat dilahirkan, kemudian pemakaian alat bantu yang kurang berhati-hati, dan penggunaan obat bius yang berlebihan. Biasanya kasus ini terjadi pada proses persalinan dengan jalan operasi. Kemudian yang terakhir, fase postnatal atau setelah proses kelahiran. Yang pertama ada kecelakaan atau trauma kepala pada bayi, kemudian infeksi penyakit yang menyerang otak yang menyebabkan bayi terkena meningitis dan ensefalitis. Kemudian yang terakhir ada kejang yang terjadi ketika bayi mengalami infeksi dengan suhu tubuh yang tinggi yang menyebabkan kejang. Kemudian pada kasus ini nama subjek yang disamarkan adalah N. N adalah laki-laki yang lahir pada tanggal 14 Januari 2010, usia 12 tahun, dengan nama ibu yang disamarkan Ibu H dan nama ayah yang disamarkan Bapak T. Berdasarkan hasil wawancara, N didiagnosis mengalami kelumpuhan otak bagian kanan ketika usia 1 tahun. Menurut penjelasan dari Ibu H selaku ibu dari subjek, N saat itu mengalami demam dengan suhu yang tinggi sehingga menyebabkan kejang-kejang. Setelah dibawa ke rumah sakit, N didiagnosa oleh dokter mengalami kelumpuhan otak bagian kanan, sehingga menyebabkan tubuh bagian kirinya tidak dapat berfungsi dengan baik. Segala usaha dilakukan oleh Ibu H, namun karena ekonominya yang kurang mencukupi, akhirnya Ibu H dan suaminya memilih untuk menerima kekurangan si anaknya. Selanjutnya, N tidak bersekolah karena menurut sang ibu tidak ada yang menemaninya ketika bersekolah, sehingga Ibu H mengajari subjek dengan keterbatasan pengetahuannya. Karena beberapa alasan juga seperti N yang sulit untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, sulit mengkoordinasikan gerak tubuhnya, kecerdasan intelektualnya yang terhambat karena tidak mendapat materi pembelajaran yang semestinya, maka Ibu H lebih memilih untuk mengajari N di rumah. Dari hasil wawancara tersebut, peran ibu maupun keluarga sangatlah penting untuk mendukung sang anak yang memiliki kebutuhan khusus. Di antaranya peran ibu untuk anak yang mengalami cerebral palsy yaitu yang pertama sebagai pendamping utama, yaitu ibu merupakan sosok penting dalam pendampingan anak yang mengalami cerebral palsy dalam upaya pengoptimalan proses treatment dan pendidikan anak. Kemudian kedua, sebagai advokat, yaitu mencoba memahami dan mengusahakan hak anak dalam mendapatkan penanganan dan pendidikan sesuai karakteristik khususnya.
Yang ketiga, ada sebagai sumber, menjadi sumber informasi yang dibutuhkan mengenai diri anak dalam upaya penanganan anak. Yang keempat, ada sebagai guru. Ibu merupakan sosok pendidik utama bagi anak yang mengalami cerebral palsy. Beberapa terapi dasar untuk anak yang mengalami cerebral palsy. Yang pertama ada terapi fisik yang meliputi olahraga, pemanasan, dan penggunaan alat yang dirancang khusus untuk meningkatkan gerak anak, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam mengkoordinasikan anggota tubuhnya dan membangun kekuatan serta melatih otot. Yang kedua ada terapi wicara yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Terapis melatih menggunakan media seperti gambar, komputer, atau bahasa isyarat. Yang ketiga ada terapi okupasi, yaitu untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, minum, mandi, berpakaian, dan lain-lain yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan anak pada orang tua atau pengasuh. Yang keempat ada terapi hidro atau air yang bertujuan untuk mengurangi kekakuan yang dialami oleh anak. Pada saat di dalam air, kekakuan otot akan berkurang karena sifat air yang mengalir membantu tubuh untuk bergerak tanpa mengeluarkan tenaga yang besar maupun memaksa otot untuk bekerja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.